Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Explore Mesir akan berziarah ke makam para ulama yang ada di Mesir. Di antaranya kita akan berziarah ke makam Imam Suyuti, kemudian ke Imam Syafi'i, ke Imam Waqi, Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Imam Lais, dan masih banyak. Mesir memang kaya dengan khazanah keislaman. Sejak islamisasi masif yang dilakukan oleh sahabat Rasul, yaitu Amr bin As, bermunculan para tokoh-tokoh agama terkemuka di Mesir. Selain Imam Syafi'i, juga terdapat ribuan sahabat dan ratusan ulama terkemuka yang meninggal dan dimakamkan di Mesir, terutama pasca runtuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Mesir menjadi alternatif tempat menimba ilmu bagi para pelajar hingga saat ini. Pada masa Amr bin As, komplek pemakaman terbesar dipusatkan di El Qorafa El Kubro, tak jauh dari perbukitan Muqattam. Tiap kali sahabat atau tabi'in wafat, mereka akan dimakamkan di sini. Inilah mengapa komplek ini juga sering disebut dengan makam Quraisy. Di antara ulama yang dimakamkan di pemakaman El Qorafa El Kubro ini adalah Imam As-Suyuti. Beliau dimakamkan tak jauh dari makam Imam Asy-Syafi'i, yang mana nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabihuddin Jalaluddin Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau dikenal sebagai pakar fikih mazhab Syafi'i. Bahkan beliau bukan hanya mahir dalam ilmu fikih, namun beliau pun mahir dalam ilmu Al-Quran, hadis, begitupun dengan ilmu bahasa. Kemudian di antara karya beliau yang masyhur adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, salah satu dari karya beliau dalam ilmu Al-Quran yang banyak dirujuk hingga saat ini. Ya, beliau juga yang menulis tafsir Jalalain, yang mana tafsir Jalalain ini sangat masyhur di kalangan santri Indonesia. Kemudian ada Imam Waqi. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat kuat hafalannya, sekaligus ahli hadis yang sangat masyhur di negeri Irak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun mengakui, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalannya daripada Imam Waqi, dan tidak ada yang sebanding dengan dia dalam hal ibadahnya." Imam Waqi tidak pernah membawa kitab di tangannya. Beliau mengajar mengandalkan hafalannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali ibnu Hashram. Makam beliau terletak di antara makam Imam Suyuti dan Imam Asy-Syafi'i. Bila mana kita akan berziarah ke Imam Syafi'i, tentunya kita akan melewati makam Imam Waqi. Imam Waqi wafat pada tahun 197 Hijriah, sepulang dari menunaikan ibadah haji dari Makkah. Ketika itu Imam Syafi'i berusia 40 tahun. Kabarnya Imam Syafi'i ikut hijrah ke Mesir karena ingin dimakamkan dengan makam murabi yang sangat dicintainya ini. Terlebih di Mesir banyak terdapat ahlul bait keturunan Rasulullah SAW yang semakin menambah kebahagiaan Imam Syafi'i agar dimakamkan di sekeliling orang-orang yang dicintainya. Setelah berziarah dari makam Imam Waqi, beberapa langkah ke depan kita akan sampai di Masjid Imam Syafi'i, yang mana masjid ini adalah masjid yang sering dipakai oleh Imam Syafi'i untuk mengajar. Bahkan Imam Syafi'i sering berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqظah, sebagaimana diterangkan dalam kitab Mi'ratul Jinan. Maka Imam Syafi'i pun terletak di bagian belakang masjid ini. Namun sayangnya, untuk saat ini makam Imam Syafi'i tidak bisa dimasuki oleh para peziarah dikarenakan sedang dilakukan renovasi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad
bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Bedanya Nabi Muhammad SAW merupakan cucu dari Abdul Muttalib yang merupakan anak dari Hashim. Sementara itu garis nasab Imam Syafi'i berasal dari Al-Muttalib yang merupakan saudara dari Hashim. Kemudian setelah keluar dari komplek masjid dan makam Imam Syafi'i, kita hanya berjalan lurus melewati beberapa pemakaman umum. Kemudian kita akan sampai di makam pengarang kitab Fathul Bari, yang mana menjadi syarah dari kitab Sahih Bukhari. Ya, beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab Fathul Bari beliau berisi penjelasan Sahih Bukhari paling berkualitas. Beliau pun terkenal sebagai ulama yang produktif. Lebih dari 270 kitab pernah beliau tulis, termasuk kitab Bulughul Maram yang mana sering dikaji di pesantren-pesantren Indonesia. Kemudian tak jauh dari makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terdapat makam ulama yang sangat kaya raya di zamannya. Ya, beliau adalah Imam Lais bin Sa'ad. Beliau terkenal dengan kaya raya, juga beliau terkenal dengan sifat dermawannya. Bahkan beliau menghabiskan semua kekayaannya di jalan Allah. Setiap hari beliau bersedekah kepada 300 orang yang membutuhkannya. Bahkan setiap tahun beliau mengirim 100 dinar kepada Imam Malik bin Anas. Imam Lais bin Sa'ad meninggal pada hari Jumat 15 Saban tahun 175 Hijriah. Beliau dimakamkan di Kairo, dan pada waktu pemakamannya dihadiri oleh banyak orang. Orang-orang sangat sedih atas berpulangnya ulama yang dermawan itu. Nah, itu adalah sebagian makam ulama yang terdapat di Al-Qurafa Al-Kubra. Kemudian lain waktu kita akan mendatangi makam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau adalah sultanul ulama di zamannya. Kemudian ada lagi makam Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian ada lagi makam Ibnu Athaillah atau Suhaibul Hikam. Ya, semoga bermanfaat kepada semuanya.